Halo, perkenalkan nama saya Iman Dutufan Suta. Di sini saya dari jurusan Teknik Elektro, prodi saya Teknik Otomasi. Nah, di sini saya dan rekan tim saya akan menjelaskan apa sih itu water level. Nah, saksikan ya. Nah, apa sih water level monitoring IoT itu? Nah, alat ini merupakan sistem monitoring berbasis IoT yang digunakan untuk memantau kondisi air pada 3 jenis tangki di hotel. Nah, yaitu tangki WTP, tangki STP, dan tangki hot water. Pada tangki WTP dan STP, alat berfungsi untuk mengukur ketinggian air secara real time. Sedangkan pada tangki hot water dilengkapi fitur tambahan untuk mengukur suhu air panas. Setiap tangki dipasangi sensor level air, dan khusus tangki hot water ditambahkan sensor suhu tahan panas. Semua data dibaca oleh microcontroller ESP32 dan dikirim secara otomatis ke Firebase untuk disimpan sebagai log historis. Data ini kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard pada aplikasi web sehingga teknisi hotel dapat memantau kondisi air kapan saja dan di mana saja. Sistem ini memantau level air, mencegah kekurangan air, mendeteksi suhu hot water yang tidak stabil, serta mempermudah tim engineering menjaga operasional hotel tetap aman dan efisien. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Gede Maria Chandra Utama dengan NIM 2215344030 dari program studi D4 Teknik Otomasi Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan konfigurasi dari Firebase untuk sistem monitoring level air yang akan kami buat. Baik, pertama saya akan membahas komponen utama yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama ada ESP32. ESP32 berfungsi sebagai otak utama sistem sekaligus modul WiFi yang menghubungkan perangkat ke internet. Microcontroller ini memproses data dari sensor, mengelola logika pemantauan, dan mengirimkan hasilnya ke server cloud secara real time. Yang kedua ada adaptor daya, yaitu untuk menyediakan sumber energi yang stabil untuk ESP32 dan sensor-sensor yang terhubung dengan supply yang konsisten. Sistem dapat bekerja terus-menerus tanpa gangguan. Yang ketiga ada sensor suhu DS18B20 yang bertugas untuk mengukur suhu pada tangki air panas dengan tingkat presisi tinggi. Data suhu ini penting untuk memastikan kualitas dan keamanan suplai air pada sistem. Yang keempat ada sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan permukaan air di dalam tangki. Hasil pengukurannya kemudian diolah untuk mengetahui ketinggian air secara akurat dan aman karena sensor bersifat waterproof. Nah, selanjutnya ada gambar rangkaian. Ini adalah gambaran dari komponen bila sudah terakit semua. Bisa dilihat di sana ada microcontroller, ada sensor suhu, sensor ultrasonik, dan adaptor. Nah, prinsip kerja sistem ini adalah pertama, sensor ultrasonik akan mengirim gelombang ultrasonik ke permukaan air. Lalu gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh sensor ultrasonik tersebut. Lalu ESP akan menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang. Level air akan dihitung dari selisih antara tinggi tangki total dan jarak pantulan sensor. Nah, nilai hasil akan diubah menjadi persentase level air dan akan dikirim ke dashboard web. Selain itu, sensor suhu juga ditambahkan di tangki hot water
untuk mengukur suhu air dan memastikan temperatur sesuai standar. Baik, ini adalah hardware-nya, terdiri dari ESP32 sebagai microcontrollernya dan sensor ultrasonik untuk membaca jaraknya. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mengetes alatnya. Alat ini akan yang terdiri dari sensor ultrasonik, tidak memakai sensor suhu, akan dipakai di tempat yaitu water treatment plant tangki A. Kita akan mulai coba. Ini di web dashboardnya, kita akan beri jarak ke sensornya, misalnya segini menggunakan tangan, dan terbaca 5 cm karena tinggi tangkinya 200 cm dikurangi jarak pembacaan jarak ke permukaan airnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Firebase database-nya. Bisa dilihat di sini judulnya adalah monitoring level air. Di sini saya sudah membuat 3 tempat lokasi pengukuran, yaitu ada di hot water, STP atau sewage treatment plant, WTP atau water treatment plant. Nah, di setiap tempat terdapat masing-masing 2 tangki A dan tangki B. Nah, untuk di WTP dan STP itu mempunyai beberapa parameter yang diukur, yaitu yang pertama ada level airnya, yaitu yang kedua dan status, yaitu status tinggi, rendah atau sedang level airnya, serta itu pengukurannya secara real time. Begitu pula dengan yang B. Selanjutnya ada STP, sama dengan di WTP tadi, juga terdiri dari 2 tangki, yaitu tangki A dan tangki B, serta parameter yang diukur juga sama, yaitu ada level ketinggian air, status ketinggian air, tinggi, sedang, dan rendah, dan waktu secara real time pengukurannya. Nah, untuk yang di hot water juga sama, terdiri dari 2 tangki, yaitu tangki A dan tangki B. Parameter yang diukur, yang pertama ada jarak, yaitu level airnya, status yang berbeda di sini, yaitu ada menampilkan suhunya, dan juga ada waktu secara real time pengukurannya. Nah, di sini dapat dilihat data dari Firebase sudah masuk dan otomatis berganti setiap 2 detik sekali. Perkenalkan, nama saya adalah Bagus Pilihan Saputra. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang software pada alat yang kami buat, yaitu adalah water leveling pada WTP, STP, dan hot water. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan jelaskan tentang program yang ada pada Arduino. Jadi di sini tuh kita menggunakan dua software ya. Yang pertama itu ada Arduino IDE dan yang kedua itu ada Fishbone.
Setelah itu di sini saya akan menampilkan program pada Arduino IDE terlebih dahulu. Ini adalah tampilan pada Arduino IDE. Program ini tuh berfungsi untuk mengukur ketinggian air di dalam tangki menggunakan sensor ultrasonik atau HCSR04, kemudian mengirimkan data secara real time ke Firebase Real Time Database. Selain itu, ESP32 juga mengambil waktu nyata atau real time menggunakan NTP server, sehingga tetap mengirimkan data memiliki timestamp yang akurat. Pada program ini tuh kami menggunakan 3 library. Yang pertama itu ada library wifi.h yang digunakan agar ESP32 itu bisa terhubung ke jaringan wifi, mengakses internet, Firebase dan NTP. Yang kedua itu adalah library Firebase ESP client.h yang digunakan untuk mendukung authentication anonymous, mengirimkan data float integer string ke real-time database dan token refresh otomatis. Setelah itu yang terakhir ada library time.h yang digunakan untuk mengambil waktu real time dari internet melalui NTP server. Nah, setelah itu di sini kami membuat konfigurasi wifi-nya menggunakan filtering atau hotspot dari Galaxy A23 5G F066. Dan passwordnya adalah ANK P5052. Nah, setelah itu ESP akan terhubung ke hotspot ini agar akses internet itu berjalan. Ada juga konfigurasi Firebase. Di sini adalah APK dan database URL yang telah kami paste yang kami dapatkan dari Firebase. Setelah itu ini ada objek Firebase itu ada Firebase data FBDO, objek yang menangani request ke Firebase, dan ada juga Firebase Authentication yang menyimpan informasi user karena di sini itu anonymous. Setelah itu yang terakhir ada Firebase config, adalah konfigurasi APK dan database URL. Nah, di sini ada konfigurasi sensor ultrasonik yang dimana trigger pin itu kami gunakan di pin 5 ESP dan echo pin itu kami gunakan di pin 18 ESP. Dan kami buat di sini tinggi maksimal dari tangki itu atau dalam dari tangki itu adalah 2 meter. Setelah itu di sini ada NTP server untuk waktu real time-nya. Kami gunakan waktu kita. Setelah itu di bagian void setup-nya, yang pertama tuh kami suruh ESP untuk mencoba terhubung ke wifi sampai berhasil. Setelah itu kami suruh untuk setup Firebase. Jadi karena di sini kita menggunakan anonymous, kita tidak perlu menggunakan email dan password lagi. Setelah itu, jika sudah berhasil, dia akan print di serial monitor sync up sukses anonymous. Setelah itu, di sini ada juga sinkronisasi waktu dengan NTP atau server full ntp.org. Setelah itu, setelah sinkronisasi waktu, di sini fungsi ultrasonik itu mengirimkan gelombang ultrasonik lalu menghitung durasi pantulannya. Di sini 0,034 itu adalah kecepatan suara dalam satuan senti per mikrodetik. Jadi di sini untuk rumusnya itu adalah rumus dari
jarak itu adalah durasi dikali 0,034 cm per 2 pikosecond. Setelah itu untuk perhitungan ketinggian air itu kita menggunakan rumus sebagai tinggi tangki atau kedalaman tangki dikurang dari jarak. Setelah itu untuk mengetahui presentasinya di sini kami juga menggunakan rumus, yaitu dalam kurung water level per tinggi atau dalam tangki dikali 100. Di situ kami akan mendapatkan presentasinya. Di sini jika sama dengan atau lebih dari 80 itu kita buat statusnya sebagai penuh, dan jika sama dengan atau lebih dari 40% itu kami buat dia sedang atau berada di tengah-tengah, dan jika dia dikurang dari 40% kami buat itu adalah rendah. Dan di sini kami juga buat patch yang akan dikirimkan ke Firebase. Tampilan pada Firebase itu dijelaskan oleh rekan saya. Setelah itu di sini saya akan jelaskan tentang webnya. Ini adalah tampilan pada VSCode. Nah, di sini kami tidak buat file baru yang bernama style.css, tapi kami gabungkan jadi satu di index.html-nya. Nah, ini adalah programnya sebagai berikut. Ini adalah style CSS-nya. Setelah itu kami juga konfigurasi ke Firebase yang sudah kami buat. Di sini ada APK dan database URL-nya. Ini. Nah, setelah itu hasil runnya itu ada di sini. Hasilnya sebagai berikut. Nah, karena kami baru membuat satu alat, yaitu pada WTP saja yang baru kami coba tapi belum kualitas sampai tangki. Jadi yang baru ada datanya itu adalah pada WTP, yaitu di tangki 1 ya, tangki A itu dia berstatus 60% atau tinggi air itu dari kedalaman 2 meter itu adalah 120 cm atau 1,2 meter, yang presentasinya itu adalah 60% dan berstatus sedang. Waktu terakhir update-nya itu adalah tanggal 24 bulan 11 di jam 22.49.20. Itu kami testing tapi tidak kami taruh pada tangki itu. Jadi seperti ini tampilan pada webnya. Gitu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.